Impact Kids. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di acara Impact Kids. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami sudah dapat bangun pagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Dulu, Pak Dodi itu punya seekor anjing, namanya si Hitam. Dan anjingnya Pak Dodi ini, si Hitam, itu suka sekali makan di pagi hari. Jadi sebelum Pak Dodi mau pergi ke sekolah, biasanya Pak Dodi kasih makan tuh si Hitam. Dan saat dikasih makan, si Hitam itu dengan senang berlari-lari dan berlompat-lompat mengelilingi Pak Dodi. Kita juga saat pagi hari pasti lapar dan perlu makanan untuk sarapan. Tetapi, apakah kita juga lapar akan makanan rohani? Kita, khususnya anak-anak, itu butuh makanan yang sehat agar dapat bertumbuh menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat. Tetapi, kita bukan hanya butuh makanan sehat aja. Kita juga butuh firman Tuhan agar jiwa kita juga dapat bertumbuh menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 4 ayatnya keempat, bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Cerita kita hari ini berjudul Kuda yang Tidak Diberi Makan. Berapa banyak sih kuda makan? Tanya Gary kepada pamannya Bill saat mereka melewati kandang kuda. Karena paman Bill ini punya peternakan kuda. Wah, banyak banget, Ger, kata paman Billy kepada Gary. Jadi, kita harus menyiapkan banyak makanan ya kalau kita mau memelihara kuda? Tanya Gary kembali. Paman Bill lalu menjawab, benar, Ger, dan biayanya juga mahal. Tetapi, pernah gak kamu mendengar cerita tentang kuda yang tidak diberi makan? Gak pernah, Paman, kata Gary. Apa itu kuda yang tidak pernah diberi makan? Pasti biaya perawatannya sangat murah, kata Gary dengan tertawa. Tetapi bagaimana mungkin ada kuda yang tidak makan? Paman Bill lalu menjelaskan. Tukang kuda itu asalnya memberi makan kudanya dengan normal. Tetapi tiap hari porsinya dikurangi sedikit demi sedikit. Hari demi hari berlalu, porsinya itu makin hari makin sedikit. Sampai kuda itu tidak merasa bahwa makanan yang dimakannya itu sudah sedikit. Hingga suatu saat kuda itu merasa tidak perlu makan lagi. Lalu apa yang terjadi, Paman? Tanya Gary. Nah, sampailah kita pada cerita yang paling sedihnya. Suatu hari kuda itu mati. Gary terlihat kaget dan berkata, Paman tidak bercanda kan? Paman Bill lalu tertawa. Katanya, itu kan hanya cerita yang pernah Paman dengar. Tidak mungkin ada peternak kuda yang melakukan hal demikian. Tetapi, Paman pernah kenal ada orang yang sebodoh peternak kuda yang tadi. Peternak itu sedikit demi sedikit mengurangi makanan ternak peliharaannya untuk menghemat uang. Tetapi, akhirnya dia melihat bahwa ternak peliharaannya itu bertumbuh tidak sebagaimana mestinya. Ternaknya kelihatan kurus dan gampang terkena penyakit. Selain itu, Paman juga tahu beberapa orang Kristen yang seperti itu. Contohnya seperti Paman sendiri. Paman dulu juga seperti itu. Dulu, Paman senang membaca Alkitab, berdoa, pergi ke gereja, dan pergi ke sekolah minggu. Lalu, saat Paman mulai sibuk di peternakan milik Paman lalu berhenti melakukan semuanya itu. Akhirnya Paman sadar bahwa jiwa Paman tidak pernah diberi makan. Dan akibatnya hidup kekristenannya Paman menjadi tidak baik.
Paman akhirnya sadar kalau Paman butuh Tuhan Yesus dan teman-teman sekolah minggu Paman, supaya hidup dipenuhi dengan damai sejahtera dan Paman dapat belajar bersyukur atas kebaikan Tuhan atas hidup Paman. Wow, kata Gary, saya tidak tahu kalau membaca Alkitab dan pergi ke gereja itu sama pentingnya dengan makan makanan yang sehat. Paman Bill dengan tersenyum lalu berkata, ingatlah, bukan cuma perut kamu saja yang perlu diberi makan, tetapi jiwa kamu juga penting untuk diberi makan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tidak lupa untuk makan setiap hari? Pastinya kalian tiap hari makan. Tetapi, apakah jiwa kalian juga diberi makan dengan makanan rohani? Jika jiwa kalian tidak diberi makan, maka kehidupan rohani kita akan menjadi tidak baik. Jadi, luangkan waktu kita untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita di sekolah minggu dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Biarkan Tuhan Yesus yang mengisi jiwa kita dan mengingatkan kita akan kasih dan janjinya dalam kehidupan kita. Ayat tema kita hari ini diambil dari Lukas 4 ayatnya yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan kalimat kunci kita hari ini, jangan lupakan kehidupan rohani kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus memberikan makan kepada jiwa kami Tuhan. Ajar kami untuk dapat terus berdoa, dapat terus membaca firman Tuhan, dapat terus pergi ke sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga jiwa kami menjadi lebih sehat dan dapat bertumbuh dengan baik. Dan Tuhan ajarkan kami juga untuk terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman kami yang belum percaya. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi semuanya. Impact Kids.